Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau dari sudut pemerintah kan, kalau ingin bangun dalam bentuk duit ya, kita harus kelompok. Nggak punya tripod ya mas ya? Harus kelompok. Entah itu Tripod gitu nggak punya? apa itu banyak program, ada program dukung bibit desa, ada program bibit rakyat. Ini jadi nyatet nengennya nggak mas? Ada program alpukat. Meja gini neng. Banyak. Tapi harus bentuknya kelompok. Kalau kita kan duitnya langsung ke kelompok ya. Nggak tahu kalau yang melalui partai ya, saya nggak tahu. Tapi kalau yang melalui partai itu sama cuman ini ditariki mungkin. Kurang tur. Tapi mulai yang dari pemerintah itu bentuk bantuan ini langsung ke rekening masyarakat. Apa itu? untuk yang Oh enggak. Nggak buat tripod ya pak ya? Ini saya pakai live Facebook. Itu kalau Pakai pemerintah kita bikin kelompok. mana kan Pakai enggak kan makan luas. kayaknya karena Kesinggung. 2010. Tapi ngembangin kopi yang di Pak Jumporo di Pulau Pulau, ya. Pulau di situ ada Jumporo, Lono banyak itu. Mau ngembangin di Jambi deh. Kurang tinggi dikit. Kalau yang dipegang terus itu Pak Budi masuk nggak? Bisa jadi kelompoknya kalau bila kelompoknya ini kan lebih. Kalau yang megang kan ada di situ ada saung kata buana. Ya. Ada ya? Ada. Ya, terus Ada ada yang nawarin saya. pusat Bekasi ada ada ya? taman apa yang Bekasi. Mungkin masih kenal sadar tani hutan. Ini punya bunganya. Sadar muda tani hutan atau sadar tani Mana hutan? bisa kita pakai hasil. Ada apa kelompok di situ? Yang nah tinggal di ini aja jual kan bisa Dia kan jualnya ke Shopee. oh Shopee. Pak, dulu kan kita bisa mendatangkan tentang lifestyle. Salah satu opsi yang dapat itu lifestyle itu di satu tempat. Jadi teman-teman ngumpulin tanaman. Yang kira-kira ini aja mas yang tempatnya yang tinggi apa bagus gitu yang Kalau pas miskin jadi cukup, jadi nggak pengaruh. Yang penting tanaman itu tanaman bervariasi variasi. Cuma tanaman saran saya ke tidak satu tempat tapi ke 2 atau 3 titik. Jadi kita lebih. Kalau misalkan pindah-pindah desa, bisa asal jangan terlalu jauh asal jangan terlalu makan waktu Soalnya 3 tempat tapi jaraknya bukan jauh-jauh. itu kita bisa nyiapin yang Itu satu kecamatan lah, tapi rame lagi Mega Bendung bikin center lagi, Ciawi bikin center lagi, tapi masih dalam satu manajemen gitu loh sekarang. Harusnya di manajemen dunia. Jadi kita punya 5 misalnya bawah 5 atau punya 5 kita kumpulin jadi kan iya salah di Pasir Muncang, Hmm. satu titik tempat siapa? Di Cisarua nanti udah berapa titik tempat siapa? Nanti Mega Bendung sama Mega dulu siapa lagi gitu. Tapi kalau untuk mulai kan bisa di satu titik dulu. di situ berapa jam misalnya 3 jam dia sih biasanya dari jam 9 sampai jam 9 malam itu biasanya cuma beda-beda GH doang kemarin lama banget itu. kalau di saya dari jam 3 sampai jam 7 3 sore. 3 sore itu sampai setengah 8 tidak lagi sampai jam 11 dia Karena memang saat ini kan permasalahan teman-temannya sebetulnya marketing ya. Biarpun harganya turun ya, harga turun. Tapi kan ya Siap enggak? apa namanya? Siap. Siapa menyesuaikan Kalau nggak, bisa Pak? mari. Yang penting kan sama-sama ada lebih. Menyadari saat ini semuanya itu. kalau yang ini satu orang satu hari itu harus dia mencapai 120 sampai 130 Wah, satu orang Targetnya dia. target dia berapa jam itu? dia mah paling jam 9 sampai jam 5 Jam 9 sampai jam 5 sore Sehari berarti. Sehari. Sehari. kalau untuk Jumarimun dia nggak punya target cuman dia dari jam 2 sampai jam 9 dia nggak punya target kalau yang satu orang punya target Yang disorot kita apa namanya? Nah, Yang disorot itu siapa? yang dicoret Yang kan ada yang live streaming itu yang disorot
karena nggak benar. Oh, ini anak yang saya, cuman dia sekarang lagi memperbaiki diri kayaknya. Oh, Itu berapa tuh? Di tempat Dia banyak terlalu banyak ini. Assalamualaikum. Lu kok dibuka, jangan dibuka. Pakai dulu ininya. Wih, dipakai sampai Sini atuh. Alhamdulillah. Sini. Ini lah. Oh. Langsung cari. Oh, ada bisa. Ini jangan mana? Oh, biarin. Batal. Pak sambil makan Pak. Nih. Kopi hitam, kopi hitam. Hitam. Kalau ada Makan punya. Cucunya nggak bawa lagi. Orang bawa. video call nih ada. Minggu Pak. Dia kalau biasanya hari Minggu itu dia main dia live. Ya kalau Biasanya Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Yo. rambut dia itu repot. Nah sekarang yang lagi naik daun ini nomor 7. Jadi satu live itu kadang-kadang habis satu Nih, Mas Marco. Wah, salut sama dia. Assalamualaikum. Mas, ke saya belum masuk. Sini, ditungguin. Tiap hari muter satu mobil. Sini ini lagi pada kumpul di sini. Pas Lagi bisa pada nanti nggak bisa di sini. Yang bintang. Ini ada Pak Jun dari ini apa? Lagi Yang tidur lain lagi. lagi Pak, jangan yang itu Pak. Kecapean, bukan ada yang cabe. Basi. Enggak maksudnya, tapi ya Gimana cabe? Cabe jam lainnya. tidak bagus juga. Aduh, panen jadi bos ini namanya. Yang lain, yang kecil Pak. Yang gede harus mempertahankan di Pak dulu. Ya, kalau saya di sini kita sama-sama lah ya. Enggak, Saya datang di sini. nanti kalau yang gede itu pindah itu, jadi oleh berdampak ke yang tidak cerita. Ya, siapa? Bukan berarti Waalaikumsalam. itu ya, tapi maksud saya pasti nanti ada dampak depan yakinnya, maksudnya Pak Abdul masukannya gede dari berkurang banyak khawatirnya seperti itu. Kalau harapan saya sih, saran saya setelah mau masuk ke sini itu yang masih yang punya Biasa-biasa. tetap di Pak Abdul. Jangan yang buat andalan di sono. Itu saya tetap aman Pak. Dia nggak ngerokok ya? Enggak. Waduh. Saya sudah SMA loh pokoknya. Pensiun ya. Sini. Geser sini. Terus, Oh iya. Kan ini ya asapnya. saya juga pernah jadi perokok. Tapi SMA. Sama di ini. Saya udah campur-campur dari segini. Kalau ngopi ya, tapi biasanya ngopinya bukan kayak gini. Kopi asli. Makanya, Dari mana-mana pulang nggak kopi, pulang nggak kopi yang nggak ini. Kalau Pak Teja maksudnya. Kalau ini kan udah. itu di mana dia? Aduh, saya sekarang ya. Jarang ketemu. Minta teleponnya. Oh, Dari itu Pak. Pak terganggu. Lampu nggak ketemu saya. Pak Juni ini di sini. Yang ini 5.000 nih. Kesini setiap tapi hari Selasa nanti saya dia punya ini 6 GH jadi yang rutin satu minggu itu. Padahal Tapi mereka nggak ini mas secara ulangan ini. nggak punya apa namanya Pun. kebun itu. Iya. Hanya punya kayak KPD apa namanya? Ya, Saya diri keberanian untuk keberanian. Nah makanya aku sih mending kita yang punya kebun. Harus Nah, beli. itu. Jadi kalau kayak gini kan kita tetap ibaratnya yang harusnya menjadi hak kita. Ya. Otomatis potong. Ini kan jadi gimana? Kita bikin Yang punya bunganya yang enggak ini. Tapi kan tadi Pak, kadang itu kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu kan itu memotong apa namanya? Motong Sekila kayaknya ya. bukan motong apa jalur itu soalnya kan Ditunggu sama Pak Jun. jadinya jadi keuntungan itu lebih banyak tuh. Sama Pak. Tidak. Weh Kang. Dari HP kata Cak. Nah ini memang itu sebenarnya saya juga pengen, cuman Ditunggu sama Pak ini apa? Sama Pak Jun. Jadi gini, sama seperti judulnya ini Pak. Oh, di mana mereka? Mestinya Masih kan di supaya gunungan?
langsung ketemu harga yang konsumen langsung itu kan rantai distribusinya dipotong jadi. Iya, siap. Tapi sebetulnya itu juga Siap. begitu juga. Karena nggak Karena diem, itu di- kan seorang jasa itu. Sidal di Sarua Dalam. Kurir, entah itu jasa tengkulak. Karena namanya budidaya, produksi, sama market itu dunia yang beda. Dunia yang beda. Jadi kadang kita fokus di produksi gitu ya. Market kita ya Kak, tapi kita fokus di market, kita nggak punya barang pun. Di Cisarua Dalam dipilah. Bukan berarti rezeki kita hilang ya. Secara hitungan kasar memang kurang. Tapi sebenarnya Tadi ini suaranya lebih. karena kita akan semangat terus berproduksi itu. Ya tapi ini orang pinter, Mas. Dia belajar gimana tahu cara jenis apa udah pinter dia. Sebetulnya kalau jenis itu Iya. belum tentu apa juga. Dia kan hanya dia pada yang Iya. pemilik. Iya. Yang punya. Dia hanya berani untuk tampil. Yang jelas beda. Dia berani tampil. Bahasa Yang punya marketingnya target nih. Oh. Dia satu hari itu paling sedikit harus dapat 120. Dapat terus itu. karena dia punya followernya udah banyak. Keuntungan dia keuntungan Pak Adro berapa hari? Total ya. Kalau ya dengan keuntungan mah kita mah lebih rendah ya. Dia lebih gede. Dia lebih gede. Cuman dia kan punya banyak. Packing, Iya. apa. Kita mah kan cuma jual doang. Totalnya dia dapat berapa perkiraan? Perkira paling kecil dia 25. Paling yang 25.000 per Per pohon. pohon kali 100, berarti 2.500.000. Iya. Paling kecil itu. Kalau misalnya di atas 100 dia ngambilnya 40 sampai 50. Ya, ibaratnya 2,5 juta dapat. Sehari itu seminggu sekali. Jadi seminggu 4 kali. Di tempatnya 4 kali 100. bukan. Berarti seminggu sekali. Senin Selasa. Berarti seminggu dapat 10 juta dapat ya? Iya, dapat. Kamu produksi dapat berapa? Iya, bawa segitu. Tapi coba kalau kamu yang lifestyle belum tentu dapat segitu Pak. Iya. Yang ini sering ke saya yang coba-coba. Paling dapat 2. Iya. Karena belum ada followernya. Dan tidak mudah Pak untuk masuk. Tidak mudah. Sama seperti kita jadi YouTuber itu. Wah, duitnya gede tuh. Tapi kalau kita nyampe untuk 1000 subscriber aja itu tidak mudah. Dan dia juga untuk masuk sininya lebih dari 2 Dia kan juga nggak mungkin bisa Bayar. masuk blower gitu. Makanya dia beli. Oh, followernya dia beli ya. Beli ya. Follower. Beda kayak Kalau- kayak saya nggak beli ya. Ya. Tapi banyak nih. Bukan kebanyakan bukan natural ya, bukan segini dia. Itu di follower ya. Nah, soalnya dia sempat cerita, awalnya seperti itu dia juga. Cuman dia langsung berpikir gimana caranya, Ya, karena bikin bisnis blower. Terus kan kadang-kadang Ya, kita mah blower asal-asalan Ini Instagram atau Facebook? di Instagram. Instagram ya. Awalnya seperti itu dia juga. Medsos yang paling banyak itu follower itu Instagram. Dan harga masih agak mending daripada FB. Kalau FB aduh sangat Jatuh. Kalau lihat aja yang website lihat FB itu harganya Berjatuh Ya. jatuh Pak. Yuk main Instagram, Instagram main. Wah. Stok loba ke main barang loba. HP saya masih jadul. Saya nggak main di Ya, Instagram. tapi channelnya itu dia apa namanya jasa pengiriman dia. Iya. Jasa pengiriman terus kalau ada si pemati dia yang tanggung. Nggak bisa ngambil dari situ dia agak gedean. Ya, intinya bagi-bagi namanya. Bagi-bagi peran. Terus dia juga punya yang kerja. Ya wajar lah. Ya, maksudnya rezekinya masing-masing itu kearifan lokal itu seperti itu. Sama seperti gudeg di Solo. Kita bikin di sini rasanya tidak akan sama seperti yang di Beda ya masih insya Allah. telur bebek Brebes yang khas kayak gitu kita bikin di sini atau di Jakarta atau dimanapun rasanya tidak akan ketemu seperti yang di kearifan lokal. Sama seperti kita lihat dari ibu itu bisa tuh. Kita bisa aja ngomong seperti yang persis seperti disampaikan ibu tadi itu. Tapi belum tentu juga viewernya atau tidak nyantol dengan lihat muka kita udah muka jelek. Nah seperti ini aja Pak Mas. Dia punya anak buah nih ya, yang biasa admin. Terus dia suruh lah, itu beda Beda pasti. untuk pembeliannya. Iya. Bisa dia lagi kurang sehat apa gini, tapi tetap ininya, tetap dia yang ininya IG-nya, tapi tetap pendapatannya beda jauh. Yang saya itu sekarang ada model Mas Arsul Nyanto. Istrinya tahu tiap rekaman kita. Tapi pada saat datang teman, kan sama aja sudah di sini juga sama ya itu. Tapi tetap aja beda. Ya. Tetap harus ke orang yang natifnya. Itulah yang kita tidak bisa itu. Itu
juga kadang-kadang kan di sini juga kalau misalnya saya nggak ada makanya ingat-ingat belajar ya di sini buat sampean juga nggak mau ikut. Ini contohnya makanan. Iya. Makanan lele Kalau mau berenang kan dari mulai 2008 namanya. Nggak bawa salin. lele. Dari mulai saya nggak tahu komoditi, sakit nggak kenal pedagang, yang kecil. nggak tahu pola pembayaran bagaimana. Saya nawarin tuh. Nawarin kan kita juga bukan pedagang, nawarinnya falas, datanya itu falas. Itu dari nol, modal nol sampai berjalan dulu sampai 1 tahun, 1 tahun. Akhirnya pedagang dari Caringin sampai puncak itu mengajar semuanya itu. Itu setahun 2 tahun kemudian istri saya ajak untuk ikut kirim, ngambil barang, kirim gitu. Tadi kan tahu lama-lama kan, dari mulai cara ngambilnya bagaimana, kirimnya bagaimana, barangnya kayak apa, pedagangnya siapa-siapa, cara nagihnya seperti apa kan tahu, tahunan juga itu. Tapi saya suruh pegang, habis kan. Kalau tinggal ngasih itu doang kan, itu habis, nggak jalan. Jadi mental sama itunya beda. Bisa suruh manajemen itu kan kalau saya mungkin ditulis nih, besok sana ada pedagang 10 atau 20, kalau biasa intens di sana 20 berarti 300 tuh. Sebenarnya sekian itu saya tambahkan dulu di rumah lagi dulu. Nah, ini kan pikiran kita tentukan ke pedagang gitu supaya mereka ngambil. Nah, itu juga gitu. Saya nagih bismillah besok dia harus bayar harus bayar ini. Kan harus masuk juga pikiran kita ke situ supaya orang itu ngikutin alur pikiran kita, jangan kita ngikutin alur pikiran mereka itu. Kacau kita. Akhirnya ikutin maunya pedagang, wah besok minggu depan ya Bang bayarnya. Buka semuanya uang gitu. Ada 10.000 bisa ada 5.000 lama lagi ya. Iya. Makan sama kita tuh, sama modal-modal. Akhirnya Pak modal itu 100 juta habis Pak. Selama 3 tahun di istri. Padahal tinggal jalanin betul. Pedagang uang. Kita awalnya tidak punya modal, tidak kenal pedagang, tidak tahu pedagang apa yang laku. Dan saya main barang yang orang lain yang main itu. Itu aja kayak gitu. Mau tidak mudahnya seperti itu. Sama halnya tadi Pak Junedi nyari pekerja. Kan banyak orang yang kita bayangin yang benar yang ngomong saya Pak ya. Tapi yang benar sesuai dengan solo kita aja susah. Ceritanya, hanya ini sambil ngobrol langsung aja Pak ya. Ada tempat Junedi ini satu-satu rame, kita pertama kan punya pengen ketemu juga di sini terus nih. Apalagi sekarang ada IKN sebulan sekali kita ada ya. Terus syukur nanti kita diboyong ke sana nih. IKN. Oh iya betul. Pasti ada kita nata taman di sana nih, siap gitu. Bapak Julian ini di BPDS apa ya? Masih BPDS kan di sekarang? Saya dari pusat. Oh di pusat? Di Kementerian Lingkungan itu berarti ya? Itu minimal kan dari teman-teman bisa menjadi motivasi juga dari dengan pemerintahan. Tadi kita dengan program-program penghijauan buah-buahan itu Pak Yudi banyak ya teman-teman tinggal kalau ada lahan, ada program, ada kelompok kan tinggal minta Yudi dari situ. Dan saya perhatikan Pak Yudi ini konsennya ke teman-teman petani luar biasa karena konten di YouTube-nya itu semuanya berhubungan dengan pertanian semuanya itu. Petani kecil ya. Petani kecil semuanya tuh masuk ke mana bikin video saya aja aduh sobat amat Yang nyotengi aduh nama. ada anak buah yang khusus Ada yang itu. jadi yang edit itu Pak edit dia atau anak buah juga Anak buah biasa aja. Saya tinggal apa? Tinggal membuat memasukkan upload saja. tinggal Kalau apa dia berapa? yang motong-motong segala macam itu Ada. anak buah kan kalau kita sendiri semua sudah repot karena tadi sebenarnya ada produksi sama marketing sama yang memasak tadi itu kita bisa beli barang ke pasar nih tapi kita nggak bisa masaknya ada istri yang masak istri bisa masak doang tapi nggak bisa jual akhirnya pakai orang yang bisa jual itu bagi-bagi tugasnya akhirnya tetap aja di situ kita kan menjadi super kalau kita bisa produksi bisa masak sendiri bisa jual sendiri tuh tapi kan itu waduh bener-bener habis Pak tidak mudah. Nah, termasuk ke teman-teman Darman Rias yang saya perhatikan dengan Pak Abdullah itu Pak Abdullah juga intens komunikasinya itu banyak kita juga nah, syukur dengan Pak Junedi ini bisa menginspirasi bisa yang rencana kita bikin kelompok tani itu Pak Junedi juga dorong juga agar kelompok itu tetap perlu
Karena kita bisa sendiri. Itu lebih mudah jalan sendiri Pak. Karena tidak ada beban apa-apa itu. Jalan bareng itu sebetulnya ringan. Tapi tidak mudah untuk menyamakan langkah. Kalau jalan sendiri kita mau jalan kayak itu, tapi kalau sudah 5 orang, jalannya bareng nih, kakinya ini kanan, kiri, kanan, susah. Itu yang harus kita pelajari semuanya, karena kita khususnya di wilayah barat ini, di puncak ini, untuk berkelompok, untuk lembaga ini, pengalaman saya itu memang tidak mudah. Orang untuk diajak berkumpul, kemudian menjadikan kelompok, itu saya dari zaman dulu sampai sekarang itu yang saya rasakan tidak mudah karena tidak terbiasa kita berkelompok, berorganisasi. Kalau di Jawa sana dari mulai tempat kampung saya itu Pak, itu namanya di kampung ada namanya Karang Taruna, dan itu hidup itu. Bapak-bapaknya ada pertemuan RT yang rutin, ibu-ibunya ada PKK. Jadi dia sudah terbiasa dengan pertemuan-pertemuan, kemudian perencanaan lembar, kerja bakti, gotong royong, menyapu jalan, orang ada gapura segala itu. Pokoknya bikin kegiatan 17-an, itu sudah biasa itu. Kalau di sini saya perhatikan kan jarang kayak gitu. Pertemuan RT aja di sini kan nggak ada ya? Jarang. Ada, sini jarang. Hampir maksudnya itu nggak ada, hampir nggak ada memang. Yang ada rutin pertemuan RT segala gitu. Tapi jarang, kalau RT kan banyak kan ini per RW. Itu lebih luas aja tuh. Nggak mungkin di satu RW misalkan berapa RT yang megang baru bertemu. Iya, tapi nggak formal tiap Enggak bulan. formal tiap Karena kalau bayangan saya di sini juga rumit juga, dengan satu RT isinya kan rata-rata 200 kakak Pak, 200-300 kakak. Itu ngumpul semuanya nih, tempatnya juga nggak muat tuh. Kalau di Jawa palingan 100-150 ya. Tuh. Nah dengan ini salah satunya kan kita bagaimana bisa merealisasikan kita bentuk kelompok kami tadi itu. Nah, dulu juga pasar taman ya teman-teman di puncak goyang, ya puncak-puncak doang. Alhamdulillah bagus hari ini. Rata-rata per minggu bisa berapa ratus pot. Nilainya kan biarpun harganya sedikit tapi tentunya untungnya 20.000 kali berapa banyak kan Pak ya. Tergede juga. Dan akhirnya kan banyak juga teman-teman yang dibeli tanamannya oleh Pak Abdullah, karena Pak Yadi aja yang baru kenal dan masukin di grup. Alhamdulillah untuk transaksi itu. Pak, kalau apa namanya? Kepiting apa itu? Dari kepiting. Mana ada Pak Dokter Putih, Pak Agus? Mas, ada mau surat kepiting enggak? Mendingan. Saya tanya ke Indra, ke mana nggak ada juga belum berbunga, itu pun juga kecil-kecil tuh. Ternyata ada di Pak. Ya di sana belum tahu Pak. Ada kabar di sini ya? Ternyata dia bukan orang tanaman biasa sebetulnya. Bukan. Dia dari orang pegawai hotel Pak, di tempat safari. Di tempat safari atau apa keluar. Manu nggak tahu prosesnya berapa lama itu. 3 tahun. 3 tahun. Tahun-tahun tanamannya banyak. Dan laku sekarang ya. Dan bagus-bagus lagi Pak. Mulus-mulus. Perawat banyak perawat. Dan itu kan tidak mudah untuk bisa seperti itu. Nah sekarang mungkin dia merasakan penjualannya itu dengan satu macam aja itu. Fokus semacam ya. Atau banyak? Enggak banyak ya, cuman kalapea sama itu aja. Yang dibudayakan kalapea sama ini. Kalau sama itu ya. Sama Bisa kejadian. kan lebih fokus ya, berarti 2 macam, tapi jumlahnya banyak. Tuh. Jadi spesialisasinya dia udah masuk ke ruang itu tuh. Ketemu juga pada titik akhirnya selama proses 3 tahun ya berpuasa dan itu. Sementara kalau kita ini terlalu banyak. Ini kalau Kang Yanto sama Kang Arya lebih fokus ke agloniman ini. Ya, tidak banyak seperti Mas Tarto sama saya ini masih campur-campur karuan nih. Segala macam tanam Masuk. sampah-sampah juga tanam. Kan namanya pencinta tanaman kalau saya. Ya, Pilih-pilih saya. Nah itu Pak, jadi kondisinya seperti itu. Sementara yang lemah di marketing termasuk dalam konteks budidayanya, saya pikir juga kalau yang budidaya perasaan saya ini karena nggak banyak, bagus-bagus kalau kamarnya kayaknya keluar masuk nih seperti itu. Keluar masuk. Kang Yanto agak bertahan dikit. Jadi simpan dulu, bulan kalau Kang
Awalnya kayaknya datang satu hari langsung ades keluar. Ini bukan petani Pak, bukan tidak petani. Saya ngikutin Pak Abdullah. Nah, huntingnya mesti bisa. Nah, hunting kosok-kosok udah tahu. Itu luar biasa. Jadi lahan kita ini sebetulnya batas lahan. Rata-rata mas rata-rata udah ketahuan lahan villa ini. Mereka rata-rata kalau di rumah-rumah itu kan 100 meter nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Kalau kita bicara satu komunitas kan mungkin sedikit ya Pak. Tapi kalau kita berkelompok tadi itu, kemudian kita punya satu permintaan yang rutin, MOU, dan disiapkan beberapa orang ini, mungkin tercukupi juga sebetulnya Pak. Itu ada potensi-potensi seperti itu. Nah itu pohon nanti Pak jadi bisa ngasih gambaran di luar seperti apa sih, yang pemerintahan seperti apa sih. Kita tuh situasinya petani tanaman ini mandiri hari ini tidak ada kok tanaman hias yang disupport oleh pemerintah di wilayah kita ya. Kita khususnya. Tapi kalau sayuran kan ada kapok sayur itu bantuan saya perhatikan ada terus setiap tahun ini. Nah, hutan petani tanaman hias sampai hari ini kecuali Ciapo sama Cipang saya tahu karena dia udah sekian puluh tahun Pak ya. Mungkin ada itu kapok tangan pemerintah itu. Nah, teman-teman di Puncak ini perlu sedikit wawasan di sini supaya memotivasi karena mau nggak mau bantuan itu bukan dengan pemerintah itu tetap lembaga, bukan perorangan. Kemudian juga dengan Pak Kasron itu yang berkata PPL Puncak sama PPL itu dulu kelompok Mas, ya kelompok tapi kan ngajak teman-teman untuk bikin kelompok juga tidak mudah. Pak Tarto itu setelahnya di situ tadi kemarin cuma ketemu 2 orang, padahal kan minimal harus 15 orang penggunaannya. Atau cuma 2 orang, terus akhirnya di sisi apa kan gitu. Jadi fiktif itu. Tapi memang sudah terbentuk kelompok Mas di sini. Jadi kelompok. Bukan perkumpulan, itu kan bukan satu jadi kelompok. Iya. Nah itu yang disebut kelompok itu kan itu yang dimaksud di sini. Nah, kelompok saya kelompok sendiri di sini, si A kelompok sendiri di sana. Jadi kalau yang mungkin yang dimaksud di sini ada kelompok khusus masak. Kalau udah banyak. mestinya dirubah Mas, jangan kelompok, perkumpulan gitu. Jadi orang itu kumpul gitu. Kalau di Ciapus udah ada sih ya namanya kelompok bunga desa 1 sama bunga desa 2. Sampai 6. Kalau di Ciapus cuma 2. Ciapus dalam ini dulu itu. Yang kelompok bunga desa 1 wilayah Gang Aceh. Kalau kelompok bunga desa 2 Kampung Pesisir Tengah. Kalau Pak Abdullah itu masuk di Kampung Pesisir Tengah. berapa banyak anggotanya? Anggotanya sekitar 30-an. Tiga masing-masing. Masuk 30 itu segitu udah masuk semuanya atau hanya yang mau masuk aja tuh? Yang udah masuk. Yang udah masuk, berarti masih banyak lagi yang Masih belum banyak masuk. yang belum. Udah ada Pak Abdullah. Dan itu diakui oleh desa tempat sama tempat. Desa udah pasti ya. Kalau untuk kabupaten dia udah masuk ke daftar dan udah dapat bantuan. Sudah sering dapat. Ada bantuan 1 greenhouse, kedua pencacah kompos, nah, terus bibit-bibitan. Bibitnya bibit bunga atau bibit Bromel. belum Mas? Dari mana bunganya? Dari kabupaten. Dari sebetulnya dari Kiriran juga Bromel. Cuman yang bantuan lain dibeli oleh kabupaten diberikan dalam bentuk tanaman ya, tidak bersama. Nah itu kemudian memang kemarin Pak Kasron juga cerita ada program yang guna dengan tanaman itu memang bantuan greenhouse. Kedua kalau kita punya lahan itu jalan wisatanya Pak, jadi kalau kita punya lahan 1 hektar umpama itu akses jalan masuknya itu bisa kita ajukan dari program jalan wisata melalui Dirjen Hortikultura itu. Tapi ya tadi tetap harus ada kelompoknya. Berarti akan masuk des masing-masing itu. Nah ini sedikit saya kasih gambarannya gini nih. Kenapa harus kelompok tadi itu? Satu berhubungan dengan pemerintahan. Kedua, tadi kalau kita semuanya bareng dalam satu nama, pada kita MOU dengan satu perusahaan atau eksportir atau apapun namanya itu, kita arahnya lebih mudah nih ke bawahnya. Karena tadi saya cerita apa 100.000 pohon per bulan, nggak mungkin satu kelompok satu desa itu cukup itu, rutin kan? Berarti dia harus perlu master plan-nya berapa, bidannya berapa. Tapi kalau kita bagi ke 10 kelompok, berarti kan masing-masing desa itu 100 sebagai dari kelompok lagi kalau kelompoknya ada 10 orang,
dibagi ke 10 tanah gitu. Nah, tinggal kepastian barangnya berarti kan tercukupin tuh. Itu satu. Kedua, dana desanya supaya juga bisa masuk ke kelompok itu. Nah, nanti yang kita bisa bantu, saya bisa itu masuk ke dinas, ke kecamatan, ke desa itu tolong dong kalau ada lokasi ke situ. Ketiga lagi di satu desa itu pasti kan ada namanya kalau di puncak, hotel, villa, restoran. Itu dari mulai potensi rental tanamannya di situ, kemudian pembuatan taman, sampai penjualan, display penjualan, sama perawatan di pembuatan dan perawatan di dalamnya itu. Jadi tinggal kita minta disposisi ke desa itu, Pak, kalau ada villa atau hotel bangun di wilayah sini, tolong tamannya diambil itu dikerjakan oleh kelompok tani ini, nanti 10% buat desa tuh. Yang kemudian berarti kelompok tani di desa itu, tadi di Teko, karena dia ketuanya. Tinggal saya pun mungkin baik ketua tidak bisa jalankan, tapi kan ada anak buah lainnya dan banyak itu. Nggak harus kita yang turun, tapi tetap namanya yang masuk kan namanya kelompok itu. Pasarnya bisa ada potensinya bisa seperti itu. Dan lain-lain lagi yang mungkin kita bayang, karena masing-masing pasti ada itu. Itu kira gitu Pak, jadi mungkin bisa gambaran lebih jauh lagi. Ya, bagus banget Mbak. Saya dari sudut pemerintah dulu ya. Ya. Pengaturan pemerintah. Khususnya di Kementerian KMK ya, sama dengan Kementerian Pertanian. Jadi yang bisa mengakses bantuan ya tentunya kelompok tani yang berdaftar. Cuma kalau di Kementerian LHK Pertanian itu lebih mudah persyaratan kelompok dibanding dengan di Kementerian Pertanian. Kalau Kementerian Pertanian itu harus sudah terregister di dinas. Kalau kita belum, jadi kita hanya cukup istilahnya didirikan oleh kepala desa. Cukup untuk kalau di Kementerian Pertanian. di SRD kepala desa. kalau tani hutan kan kalau di itu ya. Monggo mau apa namanya Oh, kelompok. yang jadi Kayak Pak Abdullah yang kita bentuk itu namanya kelompok tani Babakan Surya Tani. Ini sejak tahun 2000. Berapa misalnya? 2006 dari berdiri 2013. 2013 sampai sekarang ya. Jadi tidak perlu. Tapi kalau yang Pak Abdullah ini di kelompok tani Babakan Surya Tani sudah ada naskah pendirian secara notaris. Sudah lebih maju sebenarnya. Sudah lebih di atas formal kita. Nah, kalau yang di Kementerian Pertanian itu harus terregister dulu di Dinas Pertanian setempat. Jadi lebih apa namanya? Lebih agak ribet lah ya, agak ribet dibanding dengan kita. Kalau di Kementerian KMHK itu cukup dengan naskah kepala desa saja dan sudah cukup dan sudah bisa mengakses bantuan-bantuan yang ada di sana. Nah, tadi benar kata Pak apa namanya di program pertanian di Direktorat Horti ya, ada Pak di situ dan kawan-kawan juga mengembangkan kayak kampung buah, kampung Horti, kampung tanaman hias, ada seperti itu untuk menjadikan desa-desa wisata unggulan yang disinkronkan dengan Kementerian Pemprov. Memang ada program seperti itu, program kampung Horti, kampung buah. Di kita juga sama sebenarnya. Ada desa iklim, iklim. Ini intinya sama, intinya sama, cuman memang bedanya yang berbeda. Speknya kami mengembangkan dalam artian hijau, kayu-kayuannya, pertanian bisa dengan tanaman hiasnya, bisa dengan tanaman buahnya. Kalau kita dilihat dari hijaunya alam, ya, wisata-wisata berbasis keindahan alam kalau kita. Jadi intinya sama sih programnya sebenarnya, program antar pemerintah KLHK, Kementerian Pemprov dalam bersama. Nah, bantuannya apa tadi? Kalau sudah ada kelompok taninya, nah, seperti Pak Abdullah sudah pernah kita bantu dengan program agroforestry kalau nggak salah ya. Nilainya dulu itu hampir 19 juta per hektar. 19 juta per ya? 19 juta per hektar.
Nah, kalau misalnya kelompok taninya dulu itu minimal punya lahan 10 hektar minimal. Paling kecil, Paling kecil 10, 15. Tapi 10 itu akumulasi dari sekian banyak orang. Iya, dari 10 hektar minimal dulu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu tahun 2015, 2017 sudah dapat bantuan 19 juta per hektar Kali berapa hektar? kali berapa hektar. Dan itu mutlak untuk teman-teman kelompok tani. Kalau di kami bantuannya tidak dalam bentuk barang ya, tapi benar-benar kelompok tani yang mengelola uangnya. Jadi misalkan Pak Joko punya kelompok tani, punya nomor rekening kelompok tani, maka bantuan itu ditransfer dari pemerintah ke kelompok rekening kelompok tani. Mereka yang akan menggunakan itu, menggunakan sesuai dengan rencana kelompok taninya. Misalkan Pak Abdullah kan punya perencanaan membuat agroforestry, membeli bibit tanaman kayu-kayuan, itu ada digunakan sayuran boleh silakan, termasuk ternaknya silakan. Nah, itu kalau dulu tanaman hias doang. jangan, itu sudah Kementerian Pertanian. Pertanian. Intinya jangan Jangan ngomong tanaman hias lah. beda produknya, Iya. beda produknya. Untuk membedakan nanti kan kalau diperiksa kan, oh ini tuh bisa tumpang tindih kalau produknya sama tuh, maka dicurigai kadang-kadang. Maka untuk membedakan itu ya produknya berbeda. Tapi masalahnya kan kemudian kalau kita ini kan umpama kita bentuk namanya kelompok tanaman hias, Pak. Atau kelompok tani Kalau hias. enggak namanya jangan sudah spesifik ya. Kelompok tanian. Kelompok tani aja. Kelompok tanian. Kalau Nah, kalaupun misal saya, kalau kelompok taninya sudah mengarah ke suatu produk, Berarti lebih Beda spesifik lagi. enggak di aktennya, di SK kepala desanya, kan di situ kan ada bidangnya dilebarkan, kan nggak apa-apa. kelompok tani Cisarua misalnya. Nah. Maskot tanaman hias. Ya kan, maksudnya gini, misalkan kita menggunakan maskot kelompok tani Estati misalnya, itu kan ada tanaman hias, itu kan maskotnya ya, namanya. Tapi ketika di SK kan, mungkin oleh kepala desa. Kalau di kehutanan kan cukup kepala desa saja. Kalau di pertanian nanti harus ke dinas, diregistrasi namanya, disahkan nanti. Di SK-nya tadi kan ada ruang lingkup apa namanya? Ruang lingkup Bidang usaha. kerjaannya, bidang usahanya. Nah, bidang usahanya itu yang kita. KBLT-nya kalau itu. Nah, kalau CV-nya ya KBRI-nya lah. Nah, itu yang diluaskan, jangan khusus tanaman hias saja. Di situ tanaman holti dan tanaman kehutanan ini sudah kena. Itu bisa masuk ke Kementerian Pertanian KLH holtinya dan pertanian ya. bisa masuk ke kamu karena ada tanaman kehutanannya. Itu kan ada dua ya. Cuma namanya bernaskah tapi Tapi nggak perlu di bidang itu dikurung asosiasi bidang tanaman ini nggak usah disebutkan di situ. ya. Mau disebutkan juga monggo, tapi nanti di KBLI-nya atau apa namanya itu? Iya. Nah, di bidang usahanya nanti diluaskan, diperluas misalkan mengelola tanaman kehutanan satunya ya, keduanya mengelola tanaman holti, ketiganya tanaman hias kan bisa. Intinya disebutkan di bidang usahanya. Nah, di kita tadi kan di Kementerian Kalau untuk pariwisata bisa juga, dan itu cukup itu Pak. cukup sama. Sama ya. Sama. Belum ya. Nggak harus ada bidang pariwisata itu nggak perlu tambahin lagi. Ya kalau mau di ini ya tambahin aja. Tambahin. Tapi kalau di desa wisata itu tidak perlu kayak gitu karena desa wisata itu produknya. Ya kalau bisa kita kan udah ada legalitasnya yang udah berjalan tuh. Iya. Dan apa namanya, produknya juga tidak mesti harus kelompok apa namanya wisata tidak. Nah ini jelas produk misalnya kita tanaman Oh, hias, iya. produknya Iya. yang akan diwisatakan. Jadi programnya ke situ arahnya. Ya, ngeling semua kayak apa namanya sebenarnya antara kementerian itu ngeling. Jadi, nah kalau yang di kementerian tadi pertanian itu kayak gitu di kehutanan, tadi ada program yang kebun bibit, baik kebun bibit rakyat maupun kebun bibit desa. Kalau kebun bibit desa itu memang untuk para desanya ya, untuk desanya yang atau enggak. Kalau yang kelompok adalah kebun bibit rakyat. Nah, kebun bibit rakyat itu kita kalau di Jawa harus menghasilkan kurang lebih 25 atau 30 ribu dengan uang 100 juta. 32 Pak. Bibit. Bibit.
30.000 bibit dengan uang 100 juta. Tapi itu silakan 100 juta itu kawan-kawan petani itu membuat perencanaan. Misalkan saya akan membuat Rencana apa itu? persemaian gitu ya. Ya nanti ada persemaian. Dan Tadi pohonnya nanti diambil dari pemerintah atau kita juga? enggak, kita gunakan, masyarakat gunakan. Nanamnya juga dibayar oleh pemerintah. Iya, iya. Jadi hibah itu Pak. Oh iya. Nah, jadi nanti kita kan mau nanam nih, bibitnya sudah jadi, misalkan sudah jadi tanaman, misalkan apa namanya, kalau di sini apa lah tanaman, misalkan alpukat, misalkan sudah jadi kan, nanti Pak saya mau nanam, nanti ada bantuan lagi untuk biaya penanaman. Tadi pembibitan ada biaya, penanaman Ada biaya, plus biasa. pengangkutannya ada di biaya juga. Semua ya. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman itu apa namanya, kan kita ngerti bahwa duit yang akan dibantu itu 100 juta ya. Nah itu nanti dirincikan untuk Apa saja. apa saja. Tapi nanti didampingi lah namanya. Tapi kita harus ada lahan yang harus kita siapkan juga. Ada. Ya, untuk pemetaan itu harus punya lahannya. Ya itu basisnya basis lahan Pak. Jadi Nah itu lebih lahan. Ya, kan tentu terbatas. Nah, lahannya ini lahan harus pilih sendiri, sewa, atau bekerjasama gitu gimana ya? boleh. Memang yang lebih diutamakan memang milik sendiri ya. Tapi tidak harus apa milik sendiri ya. Yang penting ada posisi untuk tanam. Ada posisi untuk tanam dan itu jelas maksudnya sampai dijaga, dipelihara sampai dihasilkan. Misalkan kan alpukat ya sampai benar-benar alpukat bisa dinikmati oleh petani itu. Ya itu kan yang banyak juga ada program juga RHL. Kalau RHL ini berbasis kawasan hutan sih ya. Kalau lahan milik atau lahan perkebunan itu sudah menjadi kewajibannya Pemda. Kalau yang di kami ini yang di kawasan hutan itu juga lebih gede lagi. Setiap kelompok kalau yang murni itu di Jawa itu sekitar 9 juta per hektar murni ya. Itu juga sama, tenaganya dibiayai oleh negara, tapi nanti hasilnya untuk masyarakat. Jadi itu kalau yang RHL malah sampai 3 tahun dibiayai terus sampai 3 tahun Untuk perawatannya. Pokoknya terserah kelompok tani menerjemahkan uang bantuan nanti. Tapi benar-benar untuk Tangannya tidak ada. nah untuk apa? Bukan ngasal ya, petani itu merancang 100 juta untuk apa? Bukan. Ya untuk mencapai tujuan tadi. Kayak KPR kan tujuannya untuk menghasilkan bibit. Ya harus menghasilkan bibit. Ini saya kurang punya bayangan dari zaman dulu Pak. Sampai sekarang sih belum bangun yang saya bisa mengaplikasikan program yang saya bayangin. Itu kalau saya nama banjir dan rendah. Ya, contoh teman-teman ini sudah terbentuk nih masing-masing desa. Yeah. Kemudian secara legalnya kan berarti sudah selesai ya. Kami di programnya adalah banjir dan rendah setelah steko. Kalau kita bicara lahan kan sebetulnya kita bicara lahan itu kan nggak ada nih Pak. Lahan yang luas yang milik masyarakat pribadi. Yang ada kan lahan masyarakat yang kecil-kecil. Dan itu kalau kita bicara penghijauan kan sebetulnya penghijauan di tengah kota ya, tengah kampung. Itu nggak mungkin kita kasih pohon yang gede, pohon kayu. Nah maksud saya di situ pohon buah. Karena di teko kita pakai lengkeng Mama. Lengkeng kualitas bagus tuh. Tapi yang kita ajukan adalah bibit lengkeng. Karena di teko katakanlah berapa nih? Lahannya itu ada masing-masing rumah kebagian bisa 3. Di desa Citeko contohnya itu ada 3.000 kakak. Karena kita 1.000 kakak ya kita ini. Tapi yang kita bagi itu mau nggak mau dia harus masuk ke kelompok tani kita itu. Baru kita kasih bibit 3-5 menyesuaikan lahannya itu. Data semuanya itu nama-nama itu. Sampai perawatan sampai nanti pasca panennya mau kemana? Nanti desanya Kopo sama Alpukat. Tadi pengajuan desa Kopo dah. Alpukat itu masing-masing desa itu punya untuk masing-masing tapi menyebar di tengah-tengah masyarakat itu. Nah itu nanti potensi produknya bisa menjadi produk mentah dijual atau menjadi produk olahan atau menjadi kunjungan wisata petik buah langsung di kampung itu.
Itu bayarnya gitu, kalau mungkin program yang tadi Pak sampaikan kayaknya bisa masuk. Nah, ada satu program lagi kalau hanya membutuhkan bibit. Ini kan tadi kan yang membuat bibit kan masyarakat ini ya. Ya. Mulai dari membibitkan sampai nanam kan masyarakat ini. Ya. Yang tadi yang saya ceritakan. Ada yang cukup hanya meminta bibit kayak tadi. Bibit misalkan buah kelengkeng. Hanya minta bibit aja. Ada. Jadi kita programnya banyak sebenarnya. Ada yang ngomong memberdayakan murni masyarakat, bukan hanya sekedar bagi ya. Tapi benar-benar kita dampingi mulai dari membibitkan, membuat bibit juga berbeda. Membuat bibit misalkan kopi misalkan, atau membuat bibit misalkan cengkeh, pala, kita dampingi terus. Hasilnya menghasilkan bibit. Nanti ditanamnya pun kita dampingi lagi. Iya betul. Dan biaya penanamannya itu kita tanggung. Nanti diserahkan itu. Ada yang cukup, oh Pak saya nggak perlu kayak gitu karena lahannya memang nggak ada. Ada yang dibantu dengan bibitnya saja. Ada yang gitu. Kalau yang bibitnya itu bisa individu, bisa kelompok, bisa instansi desa, Masukan ya. monggo. Tapi yang tadi yang pemberdayaan yang mulai dari bibit sampai dengan tanam itu harus kelompok. Harus kelompok. Dan lebih menarik ke situ. Jadi nanti apa namanya? Dari mulai bibit kecil, orang-orangnya yang kembali ke data, programnya kita sudah termasuk dan hasil sampai panen itu bisa besar. Kalau bibit pala yang keringnya sama cengkehnya yang kering bisa. Nyampe lagi dijual. Proses kami Instan ke Pak, instan. nggak ribet kata orang Badan Muntah mah. Pala yang kemarin di BBD Sekarang itu baru pala ya. Karena saya kan nggak ada yang ngajukan kalau pala banyak. Kalau waktu itu kan saya juga dapat satu ini berapa ya? Kalau nggak salah 300 pohon untuk bibit pala gitu. Saya mengajukan 12, Iya. ngasih saya 300 pohon untuk bibit pala. Ya kalau pala dan kalau saya belum. Karena nggak ada yang belum ada yang minta dari kita nggak. Kalau sudah banyak yang minta mesti akan dibibitkan. Intinya itu jadi ada dua jalur ya, ada jalur yang individu, ada jalur yang kelompok, dan jalur yang instansi pemerintah. Mulai ada yang didampingi dari membuat bibit sampai menanam. Bukan pengajuan individual. Nah, ada yang cuma saya hanya perlu bibit aja kok. Nah, itu dari yang KLHK, dari Kementerian Pertanian juga sama di Balai Penelitian Tanaman Hias di sini. Di Panas. Nah, Balai di sini itu bantuan bibit. Cuma kalau ngajuin bibitnya mas kalau bibit pala gitu ya. Kita nggak bisa beli agro. Kalau individu itu nggak ada ini. Oh ya, kalau individu itu nggak ada biaya, cuma kita ngambil aja dong. Ya nggak apa. Kalau individu Ah iya, nggak ada biaya. ada biaya. Cuma kita ngambil bibit. Misalnya kita mengajukan nih bibit, misalnya bibit pala berapa 500 pohon. Kita datang ke desa, kita sama desa untuk permohonan bawa ke Bappedas. Nanti di sana direkomendasi sama Bappedas. Cuman kebanyakan ada yang diambil sendiri ya. Ya. Ambil sendiri. Cara pengajuannya gitu. Ya kalau itu sih yang individu apa lembaga itu sih saya pernah juga gitu. Cuma biasanya bibitnya campuran itu yang kita dapat itu. Jadi tidak bisa satu macam puluhan gitu loh. 40, 60. Iya biasanya gitu tuh. Karena mungkin ya ketersediaan antara Karena bibit itu hasil hutan kayu yang tidak menghasilkan kayu kan menghasilkan buah kayu cengkeh kan berarti kan menghasilkan bukan kayu. Mungkin ya perbandingan antara kayu dengan buah itu stoknya masih banyak kayu. sehingga untuk Ah, keluar seperti itu. untuk bisa mengeluarkan ini menghasilkan lagi kan ini harus keluar nih Ah, ya terpaksa misalkan Pak Jono minta cengkeh 2 ya harus membawa kayu Iya. harusnya gitu karena untuk keluar ini Iya iya. Jadi kan nggak tahu tanam itu pinggirannya iya di mana gitu. karena mesti dalam kondisi berbeda itu banyak bibit itu lagi biar keluar kan gimana caranya sih Sama aja kayak BLT kan terlibat tapi lebih enaknya yang itu tadi 19 Juni itu Ayo itu kita bebas aja ya ya. itu bebas Tinggal mengajukan nanti bapak yang mendampinginya. yang penting koksannya yang rapi yang jalan. Ya itu nanti akan kembali ke masing-masing kelompok di desa masing-masing dia punya program apa. Syukur-syukur makanya yang penting kan terbentuk dulu Pak ya. Berarti kalau bayangan tadi saya itu kelompok tani tanaman hias. Nah,
itu berarti kan lebih spesifik. Berarti hubungan saya hanya dengan di pertanian. Jadi dari masukan Pak, jadi kan penting ke kelompok tani saja. Berarti bisa masuk 3 lembaga kementerian. Mesti disurvei dulu tuh Prof. Sama ke kecamatan sama desa udah ada belum? Poktan biasanya udah ada. Kalau nggak poktan tuh setiap desa itu ada. Tapi maksudnya kita nggak terfokus yang udah terdata gitu. kita iya, saya cuma makanya kalau dari dinas itu nyarinya lebih spesifik kelompok tani tanaman hias Pak. Ya moga aja. Itu karena programnya kan dengan dia, jadi belum ada kelompok tani tanaman hias yang spesifik itu. Yang sampai pada minta SK, wah itu udah ada, yang udah ada apa? Yang udah Itu kalau kelompok tani estetik belum ada. Jadi Ya khusus tanaman hias. ya nanti makanya tadi coba kita lihat program desa atau dinas terkait itu usulan di sana. Kalau kelompok tani kan tiap desa itu ada bergabung di Kabupaten. Dari dulu saya nggak mau gabung dengan kelompok itu, nggak mau gabung di Kabupaten karena Kabupaten saat ini udah permainannya kan udah terlalu kental. Karena kan gini, Selama ini di sini Pak ya. kalau kabupaten ini beda dengan kota Maja. Ya, dengan di sini kabupaten kadang-kadang kan kepala desa dipilih. Nah itu juga ada mereka pilih. Nah, nah, kalau misalnya kita survei ke kecamatan atau desa, terus mereka ada datanya, oh ini udah ada kelompok tani di sini, kita ngajuin kan Asati. Nah kalau kita ngajuin yang tadi itu sama sidang apa aliran atau apa, takutnya ya, kalau itu berjalan begini, gitu kan? Survei awal gitu makanya. Mesti disurvei Kalau itu kan kembali ke masing-masing desa, tapi menurut saya nggak terlalu rumit itu. Nah, biasanya kalau seperti kelompok itu memang tertera di desa. Ya. Setiap desa itu dia punya data. Iya. Punya data, misalnya satu desa ini ada berapa kelompok. Kan dari sana juga dari kabupaten seringnya cek dan dinas pertanian aja. Nah, kadang-kadang nanti kata bapak tadi gapoktan, itu gapoktan dia biasa sering keliling untuk gapoktan, minta tanda tangan untuk dia laporan ke kabupaten, ke pusat, itu biasanya. Kalau kita mengajukan Astati, kalau misalnya ada di sana, ini kita bikin SK Kabupaten, Astati, yang SK kelompoknya. Nah misalnya kalau ada, udah Pak ini ada, tapi beda wilayah, Astati 1 atau Astati 2, namanya gitu kalau misalnya ada, bisa seperti itu. Kan kalau Astati ini maksudnya masing-masing desa. Jadi kata kelompok tani Astati desa Seteko, kelompok tani Astati desa Ciberem. Misalnya Pak, kalau misalnya satu desa itu ada dua, nanti dibikin mau dirombak, satu desa. satu desa, kalau Astati dua. Kalau Astati belum ada sama sekali kelompok tani yang namanya Astati. Iya belum Belum ada. Tapi pas saat kita ngajuin pengajuan, takutnya, oh ini pengajuan ini udah diambil sama kelompok tani ini. Kegiatannya. Karena kita kan bagi-bagi untuk cairannya gitu. Oh kalau cuma program doang yang kita ambil, maksudnya gini loh. Kita kan bentuk ini kan hanya yang penting ada personelnya. Ada personelnya. Kan semua orang bisa berkelompok itu kan memang terhukum boleh Pak ya. Kita membentuk kelompok apapun itu boleh. Mau kasih nama apa juga boleh. Asal tidak Maksud saya pengalaman kalau misalnya negara gitu. kelompok negara. kecamatan, kalau kabupaten itu kalau misalnya di desa udah ada kelompok tani lain. Maksudnya gini Pak, apa maksudnya? Kelompok tani Ya programnya. Jadi misalkan Astati kan tanaman hias, misalkan. Ternyata ada kelompok lain, namanya beda. Tapi tanaman hias juga. Tanaman hias juga mungkin. Benar ya? Benar. Benar. Maksud kalau gini Pak, kalau misalnya ada bantuan, itu nggak langsung ke desa Pak. Iya. Desa cuma sebatas pasti. mengetahui doang. Iya pasti. Dia langsung nyampe ke lokasi, ke kelompok, Ya. benar enggak ini fiktif apa enggak? Kalau yang saya tahu sampai hari ini, Tapi kewenangan kepala desa itu itulah yang kita antisipasi. sampai hari ini itu dari Ciawi ke Sarwa itu menurut dinas PPL atau PPL kecamatan ini belum ada kelompok tani tanaman hias. Belum ada. Belum ada, makanya itu tadi itu tidak terlalu rumit. Mas yang tadi agak mungkin terjadi persamaan tadi itu kalau namanya kita adalah tidak spesifik kelompok tani tanaman hias seperti yang hortikultura, hijauan, tanaman hias dan lainnya itu. Apakah kemudian itu bisa memberi SK-nya dengan berbagai macam bidang tadi itu?
Dan sah-sah aja gitu ya. Sah-sah saja. Nah, itu dan itu tidak masalah. Ya. Asal jangan tentang negara ya. Iya. Nah, masalahnya kemudian nanti desa nanti kemudian kita akan hidup bergapokkan. Nah, itu akan kembali ke masing-masing desa itu. Kalian programnya apakah kita hanya ikut cukup programnya gapokkan? Kalau kita punya program ini berarti kita ngajukan sendiri. Sendiri nggak apa-apa. Tergantung dari personilnya dalam menjalankan organisasinya tadi. Yang kayak tadi, yang mulai dari pendidikan sampai dengan mana, itu memang kita ke desa dulu. Ya benar nggak Pak? Jadi, kecuali yang hanya meminta apa tadi? Meminta bibit itu memang tidak melewati desa itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kecuali yang sudah puluhan ribu ya, puluhan ribu memang harus diketahui 5.000 harus diketahui oleh kepala desa. Karena kan kadang-kadang kalau di Jawa kan satu kelompok tani kok minta 10.000 misalnya, itu logikanya mau ditaruh di mana sih ya? Nah itu memang harus ada diketahui oleh kepala desa. Tapi yang hal-hal yang cuma minta 1.500 pasang itu sendiri itu juga nggak apa-apa. Asal ada lokasi tanamnya. Kalau sekarang koordinat lah ya, ada koordinat tanam. Tapi kalau yang tadi yang saya ceritakan kayak KPR, kayak apa lagi tadi, RHL, itu harus tadi harus kita mesti soalnya ke kepala desa. Ya tadi ya wajar saja kita punya apa? Punya suzon lah ya, punya suzon. Apalagi kita misalkan tidak dekat dengan kepala desa misalnya. Dan makanya kan tadi kepala desa dengan kewenangannya tadi, anggap aja kelompok tani ini nggak ada. Oh saya nggak kenal Pak dengan kelompok tani itu. Akhirnya sih yang mau verifikasi ini kan batal Pak Abdullah. Kan waktu kawan-kawan saya itu. program kan pasti kita koordinasi dengan desa juga Pak. Nah iya maksud saya kan ini kan suzon. Ini kan saya suzon ini. Antisipasi. Antisipasi saja. Iya, itu semuanya kembali ke personil SDM di kelompok desa masing-masing sih. Jadi bukan menjadi kan ini berdirinya masing-masing desa. Ya, SK ini juga dari desa. Masing-masing desa. Jadi cuma karena tadi kita bicara itu ada program yang pengen kita coba jalannya dalam konteks Mandiyas tadi itu, namanya kita bikin sama hati dari itu. Mungkin kita ada program yang mungkin suatu ketika karena kita sudah dimain di ruang Mandiyas kan, ada permintaan itu kita bisa nyebar itu. Nah, masalah kemudian di desa itu masing-masing itu ada kendala, yaitu sebetulnya tinggal komunikasinya ketua kelompok tadi itu dengan desa. Bisa aja kita karena nama kepala desa itu kita tidak terlalu dekat dan cuek dan mungkin tidak ada rasa Komunikasi lah. pokoknya sebel aja sama itu bisa aja diganjel sama desa. Bisa jadi. Gitu. Tapi pada saat kemudian mereka semuanya hubungannya bagus, komunikasi bagus, saya yakin desa juga tidak mau karena ini hasil kerjanya teman-teman kelompok ini kan bukan kelompok lain. Nah kalau kelompok-kelompok lain kita mau terlibat, ya kita jadikan mitra saja mereka. Ya kayak kemudian putranya udah berapa? Pak, Berapa? udah putranya udah berapa Pak? 30 Berberkah. Mungkin kayak gini. Dan suatu ketika kan kalau biasanya kok jadi mitra kebun berkah juga kan, rasa ada terbentuk tuh. Nanti yang MOU-nya seperti apa kemudian semua desa bisa menjalankan menjadi mitranya kebun berkah kan belum tentu juga tergantung dari SDM-nya juga Pak. Oh desa Citeko dengan SDM-nya bagus ternyata bisa programnya kebun berkah bisa dijalankan nih. Tapi desa lain ternyata pengurusnya nggak benar nih, nggak bisa. Itu kan tidak semuanya bisa. Itu kembali masing-masing SDM di kelompok tani masing-masing. Mas, saya mau maaf, saya harus ke Simori. Oke siap. Ada panggilan sekalian kerjaan. Kita mohon maaf. Iya, moga. Bisa gitu, pokoknya ya. Siap-siap lagi. Oke, siap. Ya. Kalau saya ke Cimory berarti bisa gratis. Bisa mahal. Makasih Pak. Siap. Pak, ini gampang ya Pak. Kalau pulang aja nanti dibawain baca ringan. Sama jelas. Saya alhamdulillah proyeknya Simori Pak. Oh, Jadi perbesiannya sama saya semua. oh Cimory. Simori. Tapi nggak pernah ngajak kita kumpul di Cimory. Kayak makan yuk. Sekali-kali Ya ngapain doang di sana, lihat itu doang paling. yang akan makan di sana. Kalau ketemu dokter kirim nomor rekening saya. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum. Tapi intinya kayak gitu Pak. Teman-teman.
Ya, bayar juga tinggal kesiapan teman-teman semuanya sih. Nah, dia kata masuk desa apa yang ini? Sukamani. Nah, itu masuk kan jangankan ke situ ya, jangankan dengan desa ya Pak. Di antara kita sendiri aja umpama saya yang membentuk, karena kemudian tadinya saya di Citeko tinggal udah oke semuanya itu. Tapi sekarang kan saya pindah ke Ciberem. Nah, Ciberem ini bagaimana apakah teman-teman juga semudah yang teman-teman di Citeko tinggal saya kumpulin aja siap semuanya gitu, belum tentu juga sama di desanya Sukamani Kang Arya. Apakah teman-teman tanaman di sana itu sama Kang Arya karena perlu 10 sampai 15 orang kan? Dia masuk menjadi komunitas tadi apakah mau semuanya itu kan semua kembali pada komunikasinya itu. Dan tantangannya situ. Karena ya rukun-rukunnya di kita ini juga pasti ada entah itu apa yang tidak kecocokan itu ada aja. Apalagi kalau soal duit. Nah, belum lagi nanti ngasih duit dapat bantuan nih. Mungkin kita cara penyampaiannya nggak benar atau nggak pas, padahal benar tuh gitu. Nah itu jadi kecurigaan yang nggak karuan akhirnya. Orang BLT udah jelas-jelas di pemerintah. Biasanya kalau kelompok kami itu, kalau kita mengajukan, kadang-kadang ada orang dapatnya. Kita udah dapat bocoran. Pak, untuk ini dapat nih kalau ini. Nah, kalau tahu-tahunya di cancel, nah itu ada apa? Misalnya biasanya. Biasanya. Iya. Ya kalau kawan-kawan saya juga biasanya pokoknya verifikasinya lolos ya. Kan sudah tahu. Ada hasil kan ada BAP-nya ya. Kadang-kadang gini, dari dinas itu nggak langsung ke desa dulu, kita dulu ngecek. Enggak kelompok ini. Nah, ngecek dulu. Udah ngecek. Ya, caranya mana? Yang mau tanamin dari itu. Ya. Tapi dia datang ke desa. Ya misalnya 60% baru dia datang ke desa bahwa saya akan akan membantu kelompok ini yang lokasi di sini. Konsultasinya pendekatan dulu lah sama orang-orang tertentu. Jadi gini aja, kalau misalnya mengajukan ke Bappenas kan Bapak di Bappenas. Nah, mungkin yang di Bogor itu kan Bapak teman anak buah Bapak ya banyak kan di situ. Mungkin masih langsung bocorin ke Bapak. Di Bali itu juga tahu kan. Iya. Balak-balak ini juga. Si Mall dan Pak Jajang itu masuk Sukamani juga? Jajang masuk Gadong. Hah? Saya sebenarnya pengen anggrek spesies Sukamaju. Mas. Spesies sama dia. Iya, pengen maksudnya ada yang berani membudidayakan itu. Ya, tapi yang spesies. Oh ya. Yang bukan yang apa? Yang luar. Bukan yang hibrid-hibrid itu. Tapi yang spesies. Pak Abdullah kan belum berani, kemarin dikasih apa anggrek apa yang dari mana? Macan. Pak Matolium itu. Dia budidayain. Iya. Kalau daerah Punten kan bagus kalau ambil. Ya, suasana kan. Iya. Kalau saya tetap itu punya prospek yang luar biasa menurut saya. Itu kalau anggrek dayangan Pak Junid itu luas berapa Pak? Umpama kecilan. Sama kayak saya di Bapak Untuk satu mulai meter ya baru dimanfaatkan itu. 100. Bukan yang berapa sih? 800 ya? 800, 900. Oh, iya. Ada 860. Iya, 800. 864. Nah, 64 kan tanah saya itu baru di Memanfaatkan sekitar berarti 12 kali 10. 120 lagi. dan itu sama 500 100 meter juga bisa. dalam konteks produktivitas sama apa namanya dengan 120 meter atau 100 meter itu kalau kita bicara bisnisnya itu masuk ya. Masuk. Tapi saya awalnya sih bukan untuk bisnis dulu. Yang ini ya, yang ada sesuatu hal yang ini kan pemerintah kan menggalakkan plus one upah. Artinya kan tanaman-tanaman plus one upah ini hewan dan tanaman lah ya. Kita ngambil tanaman yang saja dulu. Terus kita kesampingkan jenis yang lain, kita tanaman anggrek misalnya. Anggrek kan banyak banget. Nah yang mempunyai nilai DNA asli itu kan pasti yang lagi dicari tuh. Nah, dan belum banyak orang yang mengembangkan yang spesies itu. Maksudnya gini, kalaupun tidak untuk dikomersilkan, suatu saat itu pemerintah akan memiliki itu lah. Nggak tahu nanti produknya apa. Itu saya belum tahu sih contoh yang sekarang ada itu anggreknya
jenisnya macam-macam atau satu jenis doang? Yang saya di depan itu sudah awalnya pun 100 jenis saya kan. Cuman karena saya progresi Ambon, mati berarti sekarang tinggal berapa itu. Tapi lagi Penanaman di pot meja ini mau digantung apa digantung, ada yang digantung, ada yang digantung. Nah, mungkin begini Pak, kalau saya perhatikan nih, kemudian saya atau teman-teman kalau dalam konsep fokus jumlah banyak, itu kayaknya mungkin terlalu karena belum bicara bisnisnya ya. Ya kita belum bicara bisnis nih. Tapi bisnis juga bisa. Tapi dalam jangka panjang kan. Maksud saya gini, mungkin dari teman-teman yang udah melekat ini, oke, ini 10, tapi itu masih dalam konteks namanya Pak Jadi itu. Hanya saya minta bantuan pelihara mungkin ya. Nah itu sudah, tapi kan tidak mengganggu ruang lingkup kita dulu kita. Dari situ nanti coba, tapi tetap diarahkan ini harus begini. Penyiraman, pemupukan atau parameternya sekian, itu supaya tetap hidup tuh. Dari situ nanti kan, pertumbuhannya bagus. Nah kemudian pada saat ke situ 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin Pak jadi bicara bisnisnya. Ini nanti bisa laku sini, tambahin lagi ya sekian, nanti mungkin bulan depan marketnya tetap aja penjualan. Saya nggak boleh dijual ke orang lain selain melalui Pak Junedi. Lebih simpel seperti itu, tapi maksudnya tempatnya akhirnya terdapat sedikitnya menyebar. Nah sebenarnya SDM itu kan akhirnya tahu tuh, ternyata potensinya besar nih, setelah setahun harganya bagus, perbudayaannya juga ternyata tidak rumit, masa pasarnya lebar. Nah itu berarti udah saya ubah semua yang tadinya bukan anggrek, coba kirim deh 100 pohon. Ya, tapi jangan kita semua tutup. Iya kan dari sisi itu minimal kita udah nyoba. Oh ternyata hidup nih, oh ternyata mati Pak ini Pak. Gitu. Saya juga ada tahap penduduk ini seperti Anggrek Pak. Ahong. Di Pak Teja itu sebenarnya bagus Pak. Cuma Pak Teja ini belum bisa fokus, satu belum ada orang lagi yang intent di situ. ya dia fokusnya kan membina ya, Iya. memotivasi maksudnya. Kelihatan ya. Kegiatannya Mulai dari budaya. kegiatannya dari kan apa ya? Tapi ada bersifat edukasi. Iya. Pak Jago di sana maksudnya kamu suka Resmi. rumah. Ininya juga ya. Juara. Kalau itu kelompok berarti di kuliahnya. Kuliah itu maksudnya bisa apa sih? Sekali. Oh, mau keluar itu. Kelompok tani itu bisa bikin. Dan tutup. Paling sama pasir bu kan ya ini. Karena desa. Satu desa. Enggak tahu. Di sini kan. Sama Itu itu Pak Budi. tinggal masukin Pak Budi. Saya Iya Pak. buat. Oh istrimu. Ya nggak apa-apa bendara. Istri anak kayak nenek. Masa ada sih? Tergampang ya. Mulai di data dulu yang kira-kira itu lainnya bukan terus ngomong tapi maksudnya tetap main tanaman. Tapi kan tadi kan tanaman itu kan luas sebetulnya itu, tanaman biasa itu tidak hanya bicara tanaman apa aroid ya. Nah itu si Mamat Sukadar itu kan bonsai-bonsai sana ada beberapa orang juga itu. Oh iya. Nah, tidak saya masalah lainnya sih enggak. Kegiatannya jangan dipikirkan dulu, yang penting soal legalitas itu sudah terdaftar dulu. Nanti kalau yang dinas baru tuh sama saya itu. Desa aku saya sudah ada juga. Ini terbentuk dulu. Kalau istrinya Pak siapa almarhum masih sana? Yang Dimas yang Polisi. oh, polisi sih. Ya kan itu kan suaminya kan tadi kan polisi. Yang Astro Yang Pak itu Truk meninggal itu. Yang di sana lagi masuk. Polisi apa itu? yang dari Baktiar. Dari Oh Bagian. iya. Oh pasir.